Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi warga Kutai Kartanegara. Pada pagi hari ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan urusan kita. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama Pak Rektor Unikarta dan Bapak Direktur MAP Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Pojok Bekesahan, di mana kegiatan Pojok Bekesahan ini adalah salah satu program dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendekatkan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Salah satunya dengan bagaimana kita bisa berdiskusi, bisa berdialog, menyerap aspirasi, mendengar masukan-masukan daripada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Dan pada pagi hari ini kita bersama orang-orang penting yang bergelut di bidang pendidikan, khususnya di kampus Unikarta. Kebetulan sebagaimana saya sampaikan tadi, hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Rektor Unikarta, Bapak Profesor Dr. Ence Raden. Selamat pagi Pak Ence. Selamat pagi Pak Ketua. Sehat Pak Ence? Alhamdulillah sehat segalanya. Alhamdulillah. Dan juga kita didampingi oleh Direktur MAP Unikarta, Bapak Dr. Ide Bagus Made Agung. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Bapak Ketua. Sehat Pak Made. Asdongkara bersyukur hari ini diberikan kesehatan yang sangat-sangat sehat. Siap. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi dengan orang-orang penting yang bergelut di pendidikan, khususnya di Unikarta. Unikarta sebagaimana yang kita ketahui bersama merupakan universitas yang pertama dan tertua di Kutai Kartanegara. Betul Pak Made ya? Ya, Unikarta ini merupakan salah satu kampus tertua dan pertama di Unikarta, dan ini merupakan salah satu kebanggaan masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara. Betul adik-adik ya? Ya, mudah-mudahan keberadaan Unikarta ini bisa menjadi lembaga pendidikan yang bisa mencerdaskan masyarakat yang ada di Unikarta. Baik, langsung saja mungkin Pak Ence, ya Pak Ence mungkin sebagai rektor di Unikarta mungkin sedikit banyak bisa menjelaskan sejarah Unikarta itu sendiri sampai berdirinya. Kalau tidak salah sudah hampir 30 tahun. Oh, 39 tahun. Sudah cukup tua Pak Ence ya. Sudah cukup tua. Kalau adik-adik mahasiswa mungkin belum lahir ya. Iya. Sudah cukup tua, hampir 30 lebih, hampir 40 ya. Ya, mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak Rektor berkaitan dengan Unikarta itu sendiri dan ya sampai sekarang ini. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik Pak Ketua, saya sedikit menjelaskan lah bahwa Unikarta ini berdiri sejak tahun 1984. Namun sebelum berdirinya itu ada beberapa alasan pada saat itu kenapa Unikarta ini atau kenapa perlu ada perguruan tinggi di Kutai Kartanegara. Yang pertama adalah pada saat itu ada Tridharma sebenarnya. Tridharma itu adalah Untri, sebuah universitas yang kalau kita katakan saat ini adalah kelas jauh. Tapi kuliahnya di Tenggarong. Kemudian yang kedua pada saat itu ada IKI PGRI. Yang juga pada saat itu mahasiswanya sudah berada pada semester 4. Tapi kampus ini tidak mendapat pengakuan dari Kopertis wilayah 7 pada saat itu. Itu ada di Surabaya. Terus pada saat itu pun
pemerintah daerah menyadari bahwa untuk pembangunan ke depan butuh tenaga ahli, butuh orang-orang yang punya pendidikan minimal sarjana. Ini alasan ketiga pada saat itu perlu adanya kampus. Dan yang terakhir pada saat itu pun ada SMA-SMA yang ada di Tenggarong, tetapi mereka kalau kuliah harus di luar Tenggarong. Dan tidak semua masyarakat atau generasi pada saat itu mampu untuk membiayai kuliah di luar Kutai Kartanegara. Nah, berdasarkan pemikiran dan pertimbangan itu, maka pada saat itu Pak Faisal, ya Bupati kita itu bersama dengan Pak Ketua DPRD, pada saat itu adalah salah satu anggota DPRD yang menginisiasi bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk ketemu Bupati pada saat itu, yaitu Pak Faisal, Pak Awang Faisal. Kemudian ini dilanjutkan pada saat zaman Pak Haider Hafid, maka diutuslah Kabak Kesra pada saat itu dijabat oleh almarhum Profesor Dr. Saukani HR dengan Pak Profesor Arifin Neo untuk mendirikan kampus Unikarta, berkoordinasi dengan Kopertis Wilayah 7 pada saat itu di Surabaya. Dan alhamdulillah secara ringkas pada tanggal 26 Mei 1984 Unikarta itu bisa didirikan di ibu kota Kabupaten Kutai pada saat itu. Ini mungkin sekilas Pak Ketua sejarah Unikarta. Alhamdulillah saat ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. Makasih Pak Ketua. Ya, kalau boleh tahu berapa fakultas dan jurusan yang ada di Unikarta itu Pak Ence, Pak Rektor, ya mungkin masyarakat kita juga perlu tahu berkaitan dengan itu, sehingga ya mungkin masyarakat kita, anak-anak kita, yang mungkin yang sudah lulus SMA, mau melanjutkan misalnya kuliahnya, ya mungkin bisa tahu kalau di Unikarta itu ada jurusan apa aja, kemudian fakultas apa aja. Terima kasih Pak Ketua. Unikarta saat ini alhamdulillah sudah punya 7 fakultas dan 1 program studi pasca. Dan ada 12 program studi. Di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada 3 program studi. Ada bahasa Inggris, kemudian ada teknologi pendidikan, dan ada pendidikan anak usia dini, PAUD. Kemudian di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ada jurusan ilmu administrasi publik. Kemudian di ekonomi dan bisnis ada jurusan manajemen. Kemudian di Fakultas Pertanian ada 2 jurusan, agribisnis dan agroteknologi. Kemudian di pendidikan agama Islam itu ada pendidikan agama. Kemudian di Fakultas Hukum ada ilmu hukum. Kemudian di Fakultas di MAP itu ada Magister Administrasi Publik. Kemudian di ilmu sosial tadi sudah saya sampaikan hampir semua ya fakultas yang dan program studi sudah saya sebutkan tadi, dan semua ini sudah terakreditasi kecuali 1 yang masih kita usulkan dalam waktu dekat, yaitu PAUD, karena baru tahun ini kita menerima mahasiswa untuk angkatan yang pertama. Dan insya Allah semua kita harapkan semua program studi dan fakultas terakreditasi dengan sangat baik. Itu cita-cita kita. Terima kasih Pak Ketua. Luar biasa, lumayan banyak juga fakultas yang ada Pak Made ya. Ada 6 Pak Made ya. Ada 7 fakultas dan beberapa jurusan yang ada di Unikarta. Ya harapan kita ya mudah-mudahan dengan penjelasan ini masyarakat kita, orang tua yang ada di Kutai Kartanegara ini bisa memikirkan bagaimana anak-anaknya ya tidak perlu jauh-jauh kuliah ya, tidak perlu jauh-jauh kuliah ke Jawa atau kemana, cukup di Unikarta saja. Ya, karena banggalah menjadi lulusan Unikarta ya. Ya, baik. Kebetulan juga hadir bersama kita Pak Dr. Made yang merupakan Direktur Utama MAP Unikarta. Pak, bagaimana ya, perkembangan daripada program studi MAP yang ada di Unikarta sekarang ini? Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya.
Bapak Ketua, Bapak Rektor, saudara-saudara, adik-adik semuanya, sebelum bercerita tentang MAP, saya mau bercerita tentang sedikit melanjutkan apa yang disampaikan tadi dari Bapak Rektor. Ini masih baru, Fakultas Sosial Politik itu gelarnya sekarang tuh IAP, sejarah IAP adalah administrasi publik. Nah, S1 inilah calonnya untuk masuk di S2 Magister Administrasi Publik. Nah, ini Pak Kedua, ini memang kita memang berupaya, apalagi satu-satunya universitas magister yang ada di ibu kota negara Nusantara, di IKN satu-satunya ini, ya. Dan oleh sebab itu kami terpacu untuk memajukan bagaimana walaupun tidak bisa unggul, cukup ke baik sekali dulu. Dan bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, Magister Administrasi Publik Pak Ketua sudah mendapat akreditasi baik sekali, kalau yang dulu namanya B. Jadi kawan-kawan kita yang mau kuliah nanti di sini gak lagi ragu-ragu dan takut untuk tidak mendapatkan surat izin belajar. Nah ini yang perlu, ya, terima kasih aplusnya. Nah, gimana? Kok sekonyong-konyong dapat? Bukan sekonyong-konyong dapat, nilai baik sekali. Saudara saya Pak Ince menugaskan, tadinya saya tidak mau terus terang saja untuk menjadi direktur MAP, karena saudara saya adalah seperjuangan di Unikarta, maka saya mengatakan iya dan saya akan berusaha semampu saya. Itu kami siapkan Pak Ketua, persiapan akreditasi itu ada hampir 6 bulan non-stop. Nah oleh sebab itu kawan-kawan selalu mengatakan Unikarta tidak mungkin, sangat mungkin itu Unikarta untuk mendapatkan baik sekali. Semua program studi. Karena kita sudah melaksanakan yang namanya PPEPP di SPMI, itu sudah kita laksanakan. Nah tinggal, personil-personilnya itu memang berjibaku Pak. Termasuk Bapak Ketua, nanti beliau akan bercerita, saya todong juga mohon dukungannya, dan baik dari selaku alumni maupun selaku ketua bisa hadir melihat asesmen lapangan di MAP. Bersyukur Pak, Bapak ada waktu, termasuk Bapak Sunggono, beliau adalah dosen kami. Jadi memang mekanisme pertama itu kembali ke aturan Pak. Yaitu aturannya apa? Itu namanya ada syarat perlu. Syarat perlunya gimana? Harus yang mengajar di MAP itu doktor. Maka semua yang mengajar itu doktor. Nah, yang peristiwa yang lalu kita tutup layar, dokter. Paling tidak ada 10 doktor. Nah, kami mempunyai 12 doktor. Itu. 12 doktor yang mengajar di sana termasuk beliaunya. Nah, terus yang sekarang yang sedang digalakkan walaupun adalah mahasiswa mempunyai kewajiban di tingkat akhir itu, termasuk juga di S1. Kalau di S2 kami wajib langsung harus, yaitu publikasi mahasiswa di jurnal internasional. Nah, ini wajib, kalau nggak gitu mohon izin tidak bakalan, karena itu syarat perlu namanya. Nah ini syarat yang perlu ini harus terpenuhi dulu dari prosesnya. Itu jadi Pak Ketua tidak terputus di sini saja. Kita masih ada panjang, oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ketua baik selaku Ketua DPR maupun sebagai alumni MAP, karena mohon izin namanya ini di dalam statuta Pak Rektor namanya Sekolah Pasca Sarjana. Nah ini jadi direkturnya Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Nah karena baru satu ini cita-cita yang baik Pak Rektor, yaitu tidak hanya administrasi publik saja, tetapi kita sudah mempersiapkan untuk
lingkungan, untuk manajemen, ada yang dari hukum sini, untuk hukum dan sebagainya. Mudah-mudahan ini geraknya juga cepat ini. Karena kalau kita nggak gerak cepat ini kita akan terlindas. Gitu. Itu barangkali Pak ini kalau masalah kita ya sedang rame-ramenya, sedang senang-senangnya nih alumni MAP, mahasiswa MAP, karena kemarin keluhan tidak dapat izin belajar, mungkin Pak ini tidak memberikan izin belajar karena masih C. Nah sekarang sudah masuk, sudah fase sana, mudah-mudahan mereka mahasiswa baru tidak lagi takut kuliah di MAP. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Made ya. Artinya banyak orang yang mungkin tidak mengira bahwa UMAP Unikarta itu bisa mendapatkan akreditasi B baik sekali. Ini sangat luar biasa. Dan sekali lagi aplaus buat MAP Kutai Kartanegara. Ya, tentunya predikat akreditasi B baik sekali ini mungkin tidak bisa mudah dicapai Pak ya. Tanpa didukung seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, tenaga pengajar yang handal, yang ya dokter harus lebih dari 10 Pak ya. Dan itu sudah kita miliki Pak. Sudah miliki. Ya. Izin lagi Pak Ya. Ketua, barangkali tadi hanya sepintas, peran IKA, peran alumni itu sangat-sangat menentukan. Jadi yang menentukan akreditasi itu tidak hanya kami pengelola, mahasiswa. Jangan tepat waktu lulusnya, tepat waktu kalau S1 7 tahun, itu nggak akan dapat baik sekali. Tidaknya 4 tahun. Kalau MAP kami targetkan, tepat waktu itu tidak lagi 4 tahun. 1,5 tahun tamat. Nah ini Pak mahasiswa, nah IKA Pak seperti Bapak, terima kasih banyak. Peran Bapak mendorong kawan-kawan, walaupun Bapak dengan sibuknya, Bapak selaku alumni, ketua DPR, di sisi sibuk, tapi Bapak selalu saya lihat Bapak memberikan dorongan ke kawan-kawan sehingga alumni seperti Bapak ini tetap kami membutuhkan lagi, walaupun kemarin dengan akreditasi itu begitu semangatnya juga Bapak membantu begitu. Nah, baik dari segi dorongan tadi, dari segi fasilitas Pak, mudah-mudahan Bapak juga bisa mengalokasikan, bisa dalam bentuk sarana prasarana dan lain sebagainya, karena kami tampilkan di akreditasi itu desain daripada ruangan kuliah itu tidak seperti S1 Pak. Jadi ini barangkali bisa dengan kawan-kawannya mendorong, karena kemarin dan itu juga ditanyakan oleh asesor dan bersyukur Bapak ada memberikan kontribusi baik dalam buku dan itu. Dan kedepannya ya kami berharap tidak diam di sini ya, karena kita ingin mengarah ke unggul ya. Kayaknya terlalu tinggi ya Pak, tapi saya karakter enggak Pak, bisa kita Pak unggul dengan catatan demikian. Mungkin Pak Rektor bisa mungkin memberikan suatu ini gambaran yang lebih detail lagi dengan kiat-kiat tadi. Ya, Pak Rektor ya saya meski ya bersyukur ya bisa kuliah di Unikarta ya, dan ya kebetulan ya saya juga alumni Pak Rektor, alumni Unikarta dari S1-nya kemudian melanjutkan S2-nya di Unikarta. Jadi artinya apa yang mungkin yang sudah diberikan Unikarta yang mungkin kepada saya ya selaku alumni Unikarta, saya rasanya menjadi kewajiban saya juga mendukung apa-apa yang mungkin yang diperlukan di Unikarta. Khususnya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Made tadi, bahwa bagaimana ya mungkin di kampus itu ada perkembangan-perkembangan. Dan alhamdulillah Pak Ence ya, dengan kegiatan kita kemarin yang coba bersinergi, Pak Rektor bersama DPR dengan Pak Bupati, dengan bagaimana melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Unikarta ini bisa terlibat dalam memikirkan pembangunan Unikarta itu bisa berjalan dengan baik Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Ence. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya atas nama Rektor nih Pak Ketua menyampaikan dan memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD, kemudian juga Bupati Kutai Kartanegara yang sudah memberikan perhatian
yang cukup besar buat kampus. Dan memang atas rekomendasi dari Ketua DPRD dan Bupati Kutai Kartanegara, kita bisa leluasa untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam rangka untuk membantu pembangunan infrastruktur yang ada di kampus Universitas Kutai Kartanegara. Dan alhamdulillah hari ini raut wajah depan Unikarta itu sudah bisa, kalau ibarat wanita sudah cantik, kemudian kalau ibarat laki-laki itu sudah ganteng, Bang. Namun demikian masih banyak memang fasilitas yang kita perlukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan peningkatan program studi yang ada. Saya perlu sampaikan Pak Ketua, saat ini kita memang merencanakan beberapa pembukaan program studi guna untuk menangkap beberapa peluang ke depan yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang ada di Kutai Kartanegara. Di Renstra kita akan membuka beberapa program pasca karena memang kebutuhan di masa yang akan datang S2 itu udah harus gitu ya. Ya, sudah merupakan kebutuhan. Kemudian kita beberapa program studi S1 seperti IT dan sebagainya kita udah bentuk timnya untuk membuka program itu. Tapi kita juga melihat ruangan kita sangat belum memungkinkan untuk bisa buka itu. Sehingga saya terpikir bahwa suka atau tidak suka ruang kelas, kemudian kantor utama kita, terutama auditorium kita, mudah-mudahan ini bisa terbangun sehingga ruang-ruang kelas yang saat ini kita gunakan sebagai auditorium itu bisa berpindah ke ruang kantor yang memang utama kita siapkan, secara site plan-nya udah kita punya. Kemudian yang berikut, alhamdulillah kami sebenarnya merencanakan, sekarang Pak Ketua, berkat juga bantuan Pak Ketua, kita berikan aplaus ke beliau. Ya, dalam waktu dekat ini kita akan resmikan masjid kita Pak Ketua. Ya, kita akan resmikan masjid kita. Nah di belakang masjid itu ada, mohon maaf, sekretariat BEM mahasiswa. Dan Pak Ketua ini pernah berkunjung ke situ melihat bahwa kok tidak ada perubahan ini Pak Rektor. Sejak saya jadi pengurus BEM sampai sekarang masih seperti itu ruangannya. Nah mudah-mudahan lewat kesempatan yang sangat berbahagia ini gitu ya. Pak Ketua karena alumni Unikarta, mudah-mudahan tempat itu bisa ya paling tidak minimal seperti inilah ruangannya yang bisa mahasiswa kita bisa berkreasi, bisa berinovasi, mereka tidak juga terlalu panas untuk bisa mengembangkan pikiran mereka. Kami sangat sadar ya bahwa mahasiswa itu harus dilayani sebaik-baiknya. Sangat sadar. Oleh karena itu kami berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanannya sebaik-baiknya. Walaupun kita masih banyak kekurangan. Kami berencana memang kalau memungkinkan Pak Ketua di belakang masjid itu sampai di lab itu kami mau buat 2 atau 3 tingkat Pak Ketua. Jadi semua kegiatan aktivitas mahasiswa ada di situ di lantai bawah atau lantai kedua. Kemudian di sebelahnya bisa menjadi lab terpadu. Sehingga itu betul-betul bisa suasana akademik dan suasana aktivitas mahasiswa itu bisa hidup. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Yang jelas jangan ragu-ragu kuliah di Unikarta. Universitasnya sudah akreditasi baik sekali gitu ya. Semua program studinya juga sudah semua terakreditasi kecuali PAUD. Kemudian kita mendapatkan penghargaan dari Kopertis Wilayah 11 yang barusan. Pertama, perguruan tinggi yang terbanyak profesornya. Di Kalimantan, bukan di Kalimantan Timur ya. Di Kalimantan, khusus perguruan tinggi swasta terbesar, profesornya terbanyak di Kalimantan. Jadi dari Pontianak, Banjarmasin, Utara gitu ya. Kemudian Tengah, termasuk di Kaltim kita yang terbanyak profesornya. Kemudian yang kedua, kita perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik sekali kedua di Kalimantan. Ya, kita punya itu. Nah sekarang ini baru bertambah ada beberapa perguruan tinggi swasta. Tapi pada saat kita nerima itu, kita diberikan penghargaan oleh Kopertis Wilayah 11 Kalimantan. Jadi kita jangan lagi mengatakan bahwa kuliah di Unikarta itu peluang kerja dan sebagainya. Jadi kita harus bangga dulu, kata Pak Ketua tadi, kita bangga dulu, kita sama-sama bekerja sama, membawa kampus kita ini menjadi kampus yang terbaik di Kalimantan Timur. Oke, setuju? Ya, makasih Pak Ketua. Ya, kayaknya saya harus menjawab nih pertanyaan Pak Rektor tadi. Berkaitan dengan pembangunan yang ada di kampus. Memang kemarin Pak Made, saya juga bersama Pak Rektor itu kan jalan-jalan memutari kampus. Ya memang kalau saya lihat bangunan senat
fakultas ya, BEM yang ada sekarang itu. Dari kami dulu sampai sekarang gitu-gitu aja Pak. Ya, makanya insya Allah tahun 2024 itu ada saya masukkan anggaran untuk sekretariat BEM. Ya. Artinya mudah-mudahan kalau semua fasilitas BEM-nya bagus, semangat pengurus BEM-nya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini tambah semangat ya. Ya, mungkin hadir bersama kita juga ada adik-adik mahasiswa. Ini yang sebelah kanan dari mana ini, Dek? Oh, dari Visipol ya. Kalau sebelah kiri Fakultas Hukum. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ada yang perlu disampaikan, kebetulan ada Pak Rektor, ada kemudian Bapak Direktur MAP yang hadir pada kesempatan ini. Silakan. Bagaimana Bapak DPRD? Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pertama, saya dari Fakultas Hukum semester 5. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak berkolaborasi terhadap organisasi BEM atau di organisasi dalam mahasiswa untuk meningkatkan yang di lingkup mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara. Makasih. Ya, makasih. Jadi mungkin kalau bicara kolaborasi, pada prinsipnya saya sebagai Ketua DPR, juga sebagai alumni Unikarta, sekaligus juga mantan pengurus Senat. Kalau dulu Senat, zaman kita dulu, zaman saya kuliah dulu Senat Fakultas Ekonomi dulu. Kebetulan Pak Rektor, Pak Made, saya juga dulu pernah jadi Ketua Senat Fakultas Ekonomi. Dan ini sedikit bercerita Pak Rektor ya. Ya, pada saat istilah BEM itu dibentuk tahun 98, kebetulan yang menjadi Presiden BEM Universitas Kutai Kartanegara itu saya sendiri Pak Rektor. Jadi istilah presiden itu ya kalau di Jakarta sekarang ada Pak Presiden Jokowi, kalau di Kutai Kartanegara zamannya itu presidennya saya. Ya, jadi Presiden Universitas Kutai Kartanegara. Jadi berkaitan dengan kolaborasi pada prinsipnya saya selalu terbuka Dek. Artinya terkadang diminta juga sebagai menjadi pembicara di kegiatan kampus, di kegiatan ekstra kampus sebagai narasumber, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ya, kalau selama tidak ada berbenturan dengan kegiatan di kantor, insya Allah saya luangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk komunikasi dengan teman-teman di kampus ya. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Junaidi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya semester 5, kalau di kampus, di internal kampus sendiri saya di Presma bidang propaganda dan aksi. Orang lapangan. Ya, korlap. Kalau di eksternal kampus saya menjabat Ketua Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pak. Jadi tadi kan Pak sempat dibahas itu terkait sejarah dan lain sebagainya. Terus juga sempat dibahas sama kawan-kawan dari BEM Hukum juga terkait kolaborasi. Nah yang ingin saya tanyakan ini Pak, dari sejak kapan sih kursi itu sudah hancur kan? Sudah hancur tapi belum direalisasikan dan sampai hari ini kursi di kelas kami itu banyak yang rusak, itu satu. Di kelas ekonomi itu kursinya itu banyak yang kurang Pak. Bahkan saya dapat laporan itu ada kawan-kawan mahasiswa yang duduknya di bawah. Nah jadi harapan kami jangan sampailah yang katanya Pak Rektor tadi kan mahasiswa harus diistimewakan, tapi kita merasa didiskriminasi sendiri di kampus kita Pak. Jadi dengan kerendahan hati Bapak sebagai alumni kan, tolonglah dengan jabatannya juga sebagai Ketua DPR kan untuk memfasilitasi kami baik dari kursi maupun AC ataupun kipas Pak, dan juga proyektor kita kekurangan Pak. Itu salah satunya kan. Dan juga kalau kita nggak ada proyektor itu susah juga Pak. Harus bolak-balik dan gantian dari kelas-kelas lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor nih, silakan.
Terima kasih Pak Ketua. Siapa tadi namanya? Junaidi. Ya, terima kasih Junaidi atas saran dan masukannya. Jadi perlu saya sampaikan, yang pertama memang alhamdulillah kita di APBU kita 2023-2024 ini menyangkut kursi itu kita insya Allah akan selesaikan, kita akan ada anggaran untuk itu. Tahun ini, semester ini kita ada 170 kursi yang akan kita anggarkan ya. Kemudian selain kursi itu semua meja dosen dan semua ruangan itu kita fasilitasi dengan infokus yang tidak harus dibawa oleh dosennya lagi. Itu sudah ada di setiap ruangan, itu sudah kita selesaikan di semester ini. Kemudian perlu kami sampaikan ada beberapa ruangan kita nanti yang sudah berbasis wifi, belum semua karena anggaran kita terbatas, tapi ada beberapa spot wifi kita pasang di ruang kelas karena ini terkait dengan fasilitas hibrid, kadang-kadang dosen ngajar dan ada mahasiswa yang kebetulan sakit dan sebagainya, tapi dia bisa ikut lewat langsung gitu ya, yang kita diajarkan pada saat COVID itu kita coba implementasikan. Pelan-pelan kita benahi aspek itu. Kemudian terkait dengan apa lagi tadi ya, saya lupa ya satunya. Wifi sudah, kursi sudah, meja sudah. Kemudian mungkin ini ya. Oh iya, ruangan. Jadi tadi saya sudah sampaikan dan juga saya sudah sampaikan, laporkan kepada Pak Ketua DPRD bahwa Unikarta itu dengan jumlah mahasiswa sekarang kurang lebih 2.600-an. Itu kita memang sebenarnya ruangan itu akan cukup kalau kita kuliahnya pagi, siang, dan malam. Nah, jadi jadwal yang harus kita atur. Nah, oleh karena itu kemarin juga Pak Ketua hadir di kampus pada saat PK2MB ya, memberikan materi. Itu kan di lapangan tuh Pak Ketua. Karena memang kita butuh ruangan aula besar untuk mengumpulkan mahasiswa yang kira-kira sudah di atas nilai-nilai angka seperti itu gitu ya. Sehingga kita juga berusaha untuk bisa bantuan dari Pak Ketua, Pak Bupati, kemudian perusahaan swasta. Saat ini lagi kita coba untuk mendekatkan diri supaya mudah-mudahan kebutuhan kita di Unikarta itu bisa terpenuhi. Nah tentunya Anda tidak salah kalau hari ini kita di hadapan Pak Ketua DPRD karena beliau juga ini adalah di DPR-nya ada 3 buktinya Pak Ketua ya. Budgeting anggaran, undang-undang dan sebagainya ada di DPRD. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi catatan buat beliau dan bisa beliau bantu untuk mensupport ya di masa-masa yang akan datang terhadap kekurangan kita. Mungkin itu tambahan saya dari Pak Ketua. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ketua. Ya, Pak. makasih Dinda Junaidi, kemudian Pak Ence. Ya Pak Ence tadi sebagian besar sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh adik-adik berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan kampus Unikarta. Dan saya ya selama jadi anggota ini selalu memonitor perkembangan Unikarta. Dan dua tahun terakhir ini perkembangan Unikarta ini sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Jadi baik itu dari fisiknya, kemudian fasilitas-fasilitasnya yang dulu masjidnya di belakang yang sudah mau roboh itu, ya sudah mau roboh. Insya Allah tahun ini mungkin bisa digunakan Pak J ya. Insya Allah sudah bisa digunakan yang depan. Kemudian begitu juga perpustakaan yang dulu bocor, kemudian banjir. Sekarang ini juga ya mungkin sudah kelihatan bagus lah. Begitu juga pagar yang rebah segala macam, ya sekarang ini sudah mulai bagus. Ya, ini adalah ya proses-proses perbaikan-perbaikan kalau saya lihat yang dilakukan oleh Pak Rektor dan kawan-kawan di Unikarta yang ada. Dan ya mungkin apa yang disampaikan Adek tadi ya harapan kita ke depan Pak Rektor ya ini harus terpenuhi, Kalau memang tadi kursi ya memang sebagian yang di belakang itu kan ya sebagai kursi lama ya. Tapi kalau yang di muka, yang di depan itu kan sudah bagus ya. Sudah ya kursi plus mejanya sekarang. Jadi kalau belajar itu agak enak. Ya mungkin Pak Rektor tadi sudah menyampaikan ya ada upaya-upaya mungkin sudah dilaksanakan oleh Pak Rektor bagaimana untuk memenuhinya itu. Kalau bicara secara keseluruhan memang banyak kekurangan Unikarta yang ada. Tetapi ya kita Pak Rektor selalu koordinasi dengan saya, dengan Pak Bupati juga bagaimana kita bisa membenahi Unikarta ini bisa lebih bagus lagi. Karena ya
dengan apa? Dengan ya, Unikarta yang mungkin yang tidak seperti dulu, tidak seperti dulu. Kalau dulu Unikarta ini kan jadi milik Pemda. Tapi sekarang dengan ada yayasan, tanggung jawab Pemda untuk membantu kampus ini ada keterbatasan. Makanya saya dulu menyayangkan Pak Rektor ya, kalau dulu zamannya kita bisa leluasa membantu Unikarta, saya pikir ya Unikarta mungkin akan bisa lebih besar. Tetapi ya kondisinya lah sekarang ini. Tetapi ya saya tentunya sebagai alumni Unikarta juga ya berkewajiban untuk bagaimana memikirkan Unikarta ini bisa lebih baik lagi. Baik, ada lagi yang mungkin perlu disampaikan? Ya, ya. Pak Rektor, ya mungkin karena keterbatasan waktu kita, ya mungkin karena ini juga program awal kita di DPR, Pojok Bekesahan, ya ini adalah upaya-upaya kita dan ini yang perdana Pak Rektor, perdana Pak Aceh ya, perdana dan mudah-mudahan nanti ya ini akan berlanjut terus, ya mungkin sekarang ini menampilkan ya mungkin akademisi, ya mungkin nanti ada mungkin dari praktisi-praktisi yang lain yang bisa kita undang untuk berdiskusi untuk membicarakan Kutai Kartanegara ini bagaimana ke depannya bisa lebih baik lagi. Karena mau tidak mau ke depan kita harus mengejar membenahi Kutai Kartanegara ini agar bisa lebih baik lagi. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bahwa kita ini sekarang ini sudah masuk di IKN. Nah, kalau semua kita tidak membenahi, nanti keberadaan IKN ini ada orang lain yang orang lulusan lain yang mungkin yang akan mengisi di lini-lini yang ada di IKN itu sendiri. Tentunya saya, Pak Rektor juga, Pak Made juga tidak mau kalau sumpamanya nanti di IKN itu banyak diisi orang lain. Makanya ini menjadi kewajiban kita semua bagaimana untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan generasi-generasi muda kita ke depan biar bisa lebih baik ke depannya. Kalau Pak Ence tadi menyampaikan kalau sekarang ini ada MAP, kalau nanti yang ada harus ada jurusan-jurusan lain yang mungkin harus ada pasca sarjananya yang harus kita kembangkan. Mungkin statement terakhir Pak Rektor. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Unikarta ini sudah ada rencana induk pengembangannya 2014-2034. Jadi dan kita di setiap 5 tahun itu menyusun Renstra namanya, rencana strategis untuk pengembangan Unikarta. Di semua item akreditasi kita masukkan, mulai dari visi misi, tata pamong, kemudian sampai di output outcome, mahasiswa, penelitian, pengabdian udah punya. Dan kita udah nata ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Di 2014, 2018 kita menata dulu penataan kelembagaan. Kemudian di 2019, 2022 ada penguatan. Dan saat ini di periode saya rektor yang 2 tahun ini itu pengembangan. Jadi pengembangan kita, pengembangan institusi, proses akademik dan jejaring. Makanya nggak heran kalau sekarang kita punya kerjasama dengan pihak luar sangat banyak. Termasuk dengan DPRD, dengan Ketua DPRD kita juga ada tanda tangan MOU dengan Bupati, dengan swasta dan sebagainya. Karena memang kita on the track. Terlepas dari kekurangan yang ada di kita, ya pelan-pelan kita perbaiki. Tapi kita punya jalan yang mau kita lalui. Dan tidak bisa membangun Unikarta itu hanya orang Unikarta di dalam yang membangun. Harus ada orang luar yang berkontribusi. Alumni adalah salah satu peran yang sangat strategis. Oleh karena itu, terima kasih Pak Ketua DPRD sudah mengundang kita di sini, sudah memfasilitasi podcast ini luar biasa. Ini adalah salah satu penghargaan dan ucapan terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk berbicara di tempat ini, di tempat rakyat ini. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan selalu diberi petunjuk dan bimbingan dalam memimpin sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Made, statement terakhir Pak. Izin Pak Ketua, saudara-saudara, ini tidak bahasa keren, hanya pengharapan saja Pak untuk terakhir. Jadi untuk ke depan kami punya pusat studi kebijakan publik. Jadi
mudah-mudahan juga diberdayakan juga Pak. Jadi karena itu bagian dari proses pembelajaran. Nah yang terakhir, saya di awal mengatakan satu-satunya universitas yang ada di IKN. Mohon izin karena saya secara pribadi tidak tahu perkembangan karena pada zamannya dulu kita berharap bisa memanfaatkan gedung yang di seberang. Ya mudah-mudahan Bapak Rektor, Bapak Ketua, ini barangkali harapan supaya bisa termanfaatkan karena kalau tidak salah itu sudah memang direncanakan untuk Unikarta. Tidak menutup kemungkinan nantinya akan diperuntukkan untuk yang lain, janganlah sampai begitu. Terima kasih. Untuk terakhir, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan ini. Walaupun saya pribadi juga mengatakan tidak ada yang luput dari kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Dan juga kami memang dalam hal ini fase menggebu-gebu bagaimana MAP ini benar-benar bisa lagi dipercaya seperti awal. Ya, karena itu mari dukungannya terutama Bapak untuk membangun sekolah pasca sarjana. Karena kalau bahasanya saya hanya MAP saja, saya dari bidang ilmu ekonomi, dari ekonomi pembangunan kayaknya kok Malaysia tidak. Saya adalah direktur sekolah pasca sarjana. Ini harapan, salah baru satu gitu. Terima kasih Bapak sekali lagi saya ucapkan mohon maaf saudara-saudara, adik-adik semuanya, mudah-mudahan memang bangga kuliah di Unikarta dan bukan mudah-mudahan lagi, harus bangga kuliah di Unikarta. Terima kasih. Ya, Pak Rektor, Pak Made, memang kalau bicara pendidikan, apa yang kita miliki di kampus Unikarta ini memang banyak kekurangannya Pak. Kekurangannya baik itu ya sarana pendidikan maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Tetapi kita berkomitmen bagaimana Unikarta itu bisa lebih baik ke depan, itu menjadi komitmen kita ke depannya. Dan dengan yang terbatas saja kita sudah mendapatkan predikat yang terbaik Pak Made ya. Ya, predikat yang terbaik. Tidak baik sekali ya. Pertama kali di Kalimantan ya? Nah, pertama kali. Itu dengan keterbatasan kita sudah mendapatkan predikat itu. Apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang baik, nanti banyak hal yang mungkin yang bisa kita capai itu sendiri. Makanya saya bangga kuliah di Unikarta Pak J. Ya, adik-adik juga bangga ya. Ya, adik-adik harus bangga kuliah di Unikarta karena keberadaan kampus Unikarta itu sudah melahirkan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan melahirkan Bupati Kutai Kartanegara. Sekdanya juga dari Ulamni Unikarta. Oleh karena itu, saya minta kita sama-sama. Kita, kalau saya bilang bangga kuliah di, siapa kita? Saya bilang dijawab bangga kuliah di Unikarta. Ya, oke siap? Siapa kita? Bangga kuliah di Unikarta. Baik, terima kasih Pak Rektor, kemudian Pak Dr. Pak Dr. Made yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial Politik yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara Pojok Bekesahan ini ya mudah-mudahan tetap langgeng dan ini bisa menjadi corong kita untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan persoalan pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara. Saya atas nama moderator MC sekaligus Ketua DPR ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.